Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and welcome to Universitas Indo Global Mandiri Virtual Learning. My name is Safira Lazuarni and today I will explain to you the materials in banks and other financial institutions. The topic for today is about sources and funds and activity of allocating fund in banking atau seperti yang bisa kita lihat semua di dalam slide ini, hari ini kita akan membahas mengenai sumber dana dan kegiatan pengalokasian dana pada perbankan. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin, bahwa kita sudah mengetahui fungsi ataupun kegiatan utama dari perbankan itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah menghimpun dana, selanjutnya yang kedua itu adalah menyalurkan dana tersebut atau mengalokasikan dana tersebut kepada tempat ataupun kepada orang yang membutuhkannya, tentu saja dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda, dan yang ketiga itu adalah memberikan jasa pelayanan lainnya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini itu akan berfokus pada kegiatan utama yang 1 dan 2 ya, penghimpunan dana dan juga pengalokasian dana. Nah, untuk penghimpunan dana sendiri, bank itu memiliki sumber-sumber dana yang bervariasi. Nah, kalau kita lihat dari slide ini, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penghimpunan dana perbankan itu dapat bersumber dari 3 hal. Yang pertama itu adalah bersumber dari bank itu sendiri, selanjutnya yang kedua itu bersumber dari masyarakat luas, dan yang ketiga itu bersumber dari lembaga lainnya. Selanjutnya, dana-dana yang sudah dihimpun, tentu saja dana ini akan digunakan. Yang pertama itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu adalah untuk bank tersebut ketika dia ingin melakukan suatu investasi baru. Investasi baru di sini dalam artian misalkan mungkin dia ingin mendirikan cabang yang baru seperti itu, atau investasi dalam hal pembelian peralatan baru seperti itu, dan juga bisa digunakan untuk perluasan usaha. Nah, selanjutnya dari masing-masing sumber dana ini, tentu saja sumber dana ini memiliki klasifikasi tertentu. Jadi untuk sumber dana dari bank itu sendiri, sumber dana dari masyarakat luas, dan lembaga lainnya, ini memiliki karakteristik, memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah didapatkan, ada yang lebih sulit didapatkan, ada yang sifatnya itu dominan, ada yang lebih mahal. Maksudnya mahal di sini adalah bunga yang harus dibayarkan oleh bank itu lebih tinggi, dan juga ada sumber dana yang dapat dikatakan murah atau bunga yang harus dibayarkan oleh bank itu lebih rendah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu dari dari ketiga sumber dana yang sudah saya mention sebelumnya. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu dana dari bank itu sendiri. Nah, dana dari bank itu sendiri kalau kita lihat dari klasifikasinya, biasanya dana dari bank itu sendiri ini memiliki proporsi dana yang relatif kecil. Jadi jumlahnya itu tidak dominan ada di dalam bank tersebut. Dan juga jika dibandingkan dengan total dana yang dihimpun atau dibandingkan dengan total asetnya, dana yang bersumber dari bank itu sendiri itu sangat kecil. Nah, selanjutnya dilihat dari definisinya, dana yang bersumber dari bank itu sendiri itu merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham bank, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham yang ikut di kemudian hari.
Nah, untuk dana yang bersumber dari bank itu sendiri, ini memiliki ketentuan yang sudah diatur oleh bank sentral dan juga harus dipenuhi oleh pihak perbankan, di mana ketentuan tersebut adalah bank harus memenuhi proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai aset tertimbang menurut risiko atau sering dikenal dengan ATMR. Nah, ATMR ini dibandingkan selanjutnya biasanya pihak bank sentral itu akan melihat bagaimana tingkat CAR ataupun Capital Adequacy Ratio ataupun rasio kecukupan modal pada suatu perbankan. Jadi jika CAR yang ada di dalam perbankan tersebut rendah, maka CAR tersebut dapat menggambarkan kemampuan bank untuk bertahan saat mengalami kerugian itu rendah. Sebaliknya, jika sebuah perbankan memiliki nilai CAR yang tinggi, maka itu akan mengindikasikan bahwa bank tersebut ketika dia mengalami kerugian, maka dia akan memiliki kemampuan bertahan lebih baik dibandingkan dengan bank yang memiliki CAR yang rendah. Nah, sampai dengan sekarang bank sentral itu sudah menetapkan CAR minimal yang harus dimiliki oleh setiap perbankan itu adalah 8%. Nah, selanjutnya modal sendiri ini dapat berupa banyak hal ya, bisa berasal dari modal di setor, bisa juga berasal dari penjualan saham di pasar modal, selanjutnya juga bisa berasal dari akumulasi laba ditahan, selanjutnya bisa berasal dari cadangan-cadangan dan juga agio saham. Nah, selanjutnya kita dapat melihat bahwa, jika kita urutkan antar simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposito, yang paling mahal itu urutannya adalah simpanan deposito. Selanjutnya, yang kedua itu adalah simpanan tabungan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling sifatnya itu paling murah, itu adalah simpanan giro. Oke, kita kembali lagi ke slide yang tadi, yaitu slide yang membahas tentang selanjutnya untuk simpanan giro. Sebelum kita membahas mengenai simpanan giro, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari simpanan itu apa. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 5, simpanan itu merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Nah, sedangkan untuk definisi dari giro sendiri, giro itu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek ataupun biljet giro ataupun sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindah bukuan. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh undang-undang tadi, di mana kita dapat lihat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 6, simpanan giro ini dapat dilakukan penarikannya dengan menggunakan dua hal. Yang pertama tadi dapat menggunakan cek, dan yang kedua itu dapat menggunakan biljet giro. Nah, perbedaannya antara penarikan menggunakan cek dan juga biljet giro itu diantaranya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Akan tetapi untuk penarikan ini diberikan terdapat beberapa perbedaan, dan perbedaannya itu untuk cek itu kita bisa melakukan penarikan cek bil atas nama, selanjutnya juga cek atas unjuk, selanjutnya yang ketiga itu adalah cek silang, dan yang terakhir itu adalah cek mundur. Sedangkan untuk biljet giro itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk biljet giro ini sendiri, biljet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang lain. Jadi pada intinya, biljet giro ini fungsinya itu sama seperti cek. Fungsinya itu adalah pemindahan dana dari si A ke si B. Jadi tujuannya itu atau kegunaannya itu sama.
Nah, akan tetapi perbedaan antara cek dan juga biliet giro itu terletak pada 3 hal. Yang pertama itu adalah identitasnya, yang kedua itu sifatnya, dan yang ketiga itu tanggalnya. Untuk cek itu bisa dibedakan menjadi 2 identitas. Yang pertama itu adalah cek atas nama, dan yang kedua itu adalah cek atas unjuk. Sedangkan untuk giro itu hanya ada untuk giro hanya ada giro atas nama saja. Nah, selanjutnya dilihat dari segi sifatnya. Untuk cek, dia ini bisa bersifat tunai dan juga bisa bersifat non tunai. Nah, akan tetapi untuk giro ini hanya bersifat non tunai saja. Selanjutnya untuk tanggal, kalau cek itu hanya ada 1 tanggal saja, akan tetapi kalau giro itu ada 2 tanggal. Maksudnya di sini kalau dicek itu sudah jelas, misalkan akan adanya pemindahan dana dari rekening A, misalkan akan dilakukan penarikan secara tunai di tanggal 22 Agustus misalkan ya, 22 Agustus 2022. Nah, artinya cek tersebut dapat di-exercise di tanggal 22 Agustus 2022. Akan tetapi untuk giro itu biasanya ada 2 tanggal yang tertera di lembarannya ya. Untuk giro itu biasanya tanggal yang pertama itu adalah tanggal pencatatan hari itu atau hari di mana biliet giro itu dibuat. Sedangkan tanggal yang berikutnya itu adalah tanggal di mana biliet giro tersebut dapat di-exercise atau dapat digunakan. Jadi ketika kita memiliki biliet giro dan ingin melakukan exercise atau ingin menggunakan biliet giro tersebut, itu berarti acuannya adalah tanggal exercise-nya, bukan tanggal pembuatan dari biliet gironya. Oke, simpanan tabungan. Nah, untuk simpanan tabungan ini sendiri, jika dilihat dari definisinya, tabungan itu merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek ataupun biliet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk penarikannya sendiri, tabungan itu hanya bisa dilakukan penarikannya dengan menggunakan buku tabungan, selanjutnya slip penarikan atau kwitansi, dan juga kartu ATM. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pembahasan simpanan deposito. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa simpanan deposito ini merupakan simpanan yang paling mahal ya biayanya bagi perbankan. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dulu nih dari definisinya deposito itu apa. Jadi deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpan. Atau dalam hal ini penyimpan itu adalah bank. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa penarikan ini hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, perjanjian bank dengan nasabah itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah perjanjian jangka panjang, yang kedua itu jangka menengah, dan juga yang ketiga itu adalah jangka pendek. Nah, selanjutnya untuk sifatnya sendiri atau karakteristiknya, simpanan deposito ini memiliki karakteristik yang pertama, jangka waktunya itu lebih panjang. Yang kedua, itu tidak dapat ditarik setiap saat. Jadi bedanya dengan dengan giro dan juga tabungan itu di situ ya. Kalau tabungan tadi kan kalau misalkan kita nabung hari ini mau kita ambil besok itu juga bisa. Tapi untuk deposito itu tidak bisa. Penarikannya itu sesuai dengan perjanjian. Jadi kalau perjanjian kita tadi melakukan deposit melakukan simpanan deposito dalam jangka waktu 3 bulan, berarti kurang dari 3 bulan itu kita belum diperbolehkan untuk melakukan penarikan ataupun pencairan dananya. Nah, ketika kita masih ngotot misalkan ya ingin tetap melakukan penarikan dananya di jangka waktu kurang dari 3 bulan, maka nanti kita akan kena penalti ataupun denda. Nah, jenis-jenis deposito ini ada beda-beda atau
banyak tipenya. Yang pertama itu deposito berjangka, yang kedua itu sertifikat deposito, dan yang ketiga itu adalah deposito on call. Untuk deposito berjangka sendiri biasanya diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan 24 bulan. Dan juga sertifikat untuk deposito berjangka ini itu atas nama perorangan atau lembaga ya biasanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah sertifikat deposito. Nah, kalau sertifikat deposito, ini sertifikat deposito diterbitkan dengan jangka waktu tertentu juga, sama kayak tadi, apakah itu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Akan tetapi untuk sertifikat deposito ini, dia kan namanya saja sertifikat deposito. Nah, si sertifikat ini bisa dipindah tangankan atau dapat diperjualbelikan. Jadi kalau misalkan contoh, saya punya sertifikat deposito yang jangka waktunya itu misalkan 1 tahun. Nah, akan tetapi saya butuh uang cepat nih. Jadi uang cepat itu bisa saya cairkan bukan dari depositonya, karena tadi kan jangka waktunya itu 1 tahun, tapi dengan cara menjual sertifikat deposito yang saya miliki ini tadi ke orang lain, seperti itu. Dan orang yang membeli sertifikat deposito saya tadi, itulah orang yang nantinya akan mencairkan deposito yang saya miliki. Selanjutnya yang terakhir itu adalah deposito on call. Kalau deposito on call ini dia itu berjangka waktu paling rendah. Jadi dia itu minimal 7 hari dan paling lama itu kurang dari 1 bulan biasanya. Dan juga biasanya deposito on call ini diterbitkan dalam jumlah yang besar, seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah memahami persamaan dan juga perbedaan dari rekening ataupun simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga simpanan deposito. Nah, di sini akan saya ulas kembali di mana persamaannya antara giro, tabungan, dan juga deposito. Yang pertama itu mereka sama-sama berasal dari dana penyimpanan dari masyarakat. Selanjutnya persamaannya itu ada imbal ataupun bunga ataupun bagi hasil, baik itu bagi perbankan maupun bagi orang nasabah ya. Sedangkan perbedaannya itu dilihat dari yang pertama waktu penarikannya. Kalau rekening giro itu tadi kan kita bisa menariknya kapan saja dengan menggunakan cek. Nah, selanjutnya kalau simpanan juga kita bisa melakukan penarikan kapan saja. Tapi untuk yang deposito itu kita tidak bisa melakukan penarikan kapan saja, tetapi itu sudah harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara nasabah dan juga perbankannya. Dan yang ketiga, perbedaan ketiga itu dilihat dari tingkat imbalannya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa antara giro, tabungan, dan deposito, bunga tertinggi yang harus dibayarkan oleh perbankan ya, yang harus dibayarkan perbankan kepada nasabahnya itu adalah bunga deposito. Yang kedua itu adalah tabungan, dan yang terakhir itu adalah giro. Nah, kenapa mereka ini bunganya berbeda-beda? Karena tujuan orang melakukan penyimpanan baik itu di deposito, tabungan, dan giro ini juga berbeda-beda. Biasanya orang yang melakukan penyimpanan uangnya dalam bentuk deposito itu biasanya memang dia tujuannya adalah investasi atau tujuannya dia ingin mendapatkan keuntungan yang berasal dari bunga. Dan juga biasanya dia itu maksudnya itu mau ada kemauan untuk menyimpankan uangnya di perbankan dalam jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu untuk membuat si nasabahnya itu tertarik menyimpankan uangnya di bank dalam jangka waktu tertentu, otomatis perbankan harus memberikan imbalan ataupun bagi hasil yang menarik bagi nasabahnya. Yang menarik bagi nasabah ya tentu saja pemberian ataupun pembagian bunga yang tinggi. Oleh karena itu untuk deposito itu bunganya lebih tinggi dibandingkan bunga-bunga yang lain. Nah, sedangkan untuk tabungan itu juga, tabungan kan kita tahu bahwa penggunaannya itu hanyalah untuk menabung uang dan jarang
buku tabungan itu digunakan oleh seseorang untuk kegiatan investasi. Nah, oleh karena itu si nasabah itu tidak mengharapkan bunga yang begitu besar untuk tabungan. Nah, selanjutnya untuk giro, rekening giro itu kita tahu bahwa sebagian besar orang yang memiliki rekening giro itu biasanya digunakan untuk kegiatan perdagangan seperti itu, dan juga kegiatan investasi, tapi investasi dalam bentuk saham biasanya. Jadi yang mereka harapkan ketika mereka melakukan pembukaan rekening giro ataupun simpanan giro, itu yang mereka harapkan dari pembukaan rekening giro itu bukan mengharapkan bunganya, akan tetapi mereka mengharapkan kemudahan untuk transaksi jual belinya kalau mereka ada perdagangan, atau mereka mengharapkan adanya kemudahan untuk transaksi saham ketika mereka menggunakan rekening giro. Oleh karena itu mereka nggak masalah kalau misalkan dibayarkan bunganya dalam jumlah yang lebih kecil seperti itu. Oke, Selanjutnya untuk sumber-sumber dana dari yang ketiga, yaitu dana dari lembaga lainnya. Di sini karakteristik ataupun klasifikasinya, yang pertama itu adalah mahal. Jadi dana ini juga dapat tergolong dana yang mahal jika dibandingkan dengan dana dari bank itu sendiri tadi ya, ataupun dana dari masyarakat luas. Yang kedua itu sifatnya adalah sementara. Yang ketiga itu bersifat tambahan dan hanya jika bank mengalami kesulitan dan dalam pencarian sumber dana pertama dan juga sumber dana kedua tadi. Jadi ketika bank itu tidak mampu menghimpun dana, baik itu dana secara pribadi maupun dana dari masyarakat luas, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa bank tersebut sedang mengalami permasalahan likuiditas seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dana dari lembaga lainnya ini adalah sumber dana terakhir yang bisa didapatkan oleh pihak perbankan. Nah, selanjutnya biasanya dana yang berasal dari lembaga lainnya ini digunakan untuk membiayai ataupun membayar transaksi tertentu. Nah, untuk sumber dana lainnya, sumber dana dari lembaga lainnya ini bisa diperoleh dari 4 tempat. Yang pertama itu dari KLBI. KLBI itu adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Jadi sebuah perbankan itu baru akan mendapatkan KLBI atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia itu ketika mereka sedang mengalami kesulitan likuiditas. Ya, ketika misalkan mereka itu mau bangkrut, terus mau mengembalikan uang-uang nasabah misalkan, terus mereka nggak punya kas yang cukup untuk mengembalikan uang-uang tersebut, maka mereka bisa melakukan pengajuan kredit likuiditas kepada Bank Indonesia. Nah, akan tetapi ketika kondisi perbankannya itu baik-baik saja, mereka berjalan, kegiatan operasionalnya berjalan normal dan mereka tidak sedang dalam kondisi ingin bangkrut, maka mereka tidak bisa mengajukan kredit likuiditas Bank Indonesia ini tadi, atau mereka nggak bisa mendapatkan KLBI ini tadi. Selanjutnya mereka bisa mendapatkan dana dari call money. Call money itu adalah pinjaman antar bank. Misalkan Bank BNI minjem ke Bank Mandiri, itu salah satu contoh dari call money. Selanjutnya, bank dari lembaga lainnya ini juga bisa didapatkan dari pinjaman dari bank-bank luar negeri. Jadi sama seperti call money ya. Nah, call money ini juga bisa berasal dari bank luar negeri. Dan yang terakhir itu dana dari lembaga lainnya ini bisa berasal dari surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, untuk pasar uang ini nanti kita akan ada pertemuan sendiri yang membahas mengenai pasar uang. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam fungsi ataupun kegiatan utama bank yang kedua, yaitu mengalokasikan dana pada orang ataupun pada tempat-tempat tertentu. Nah, di sini langsung aja untuk kegiatan pengalokasian dana ini
sebenarnya kita mengetahui bahwa pengalokasian dana itu definisinya adalah kegiatan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Nah, pinjaman ini konsepnya ada dua, tergantung dari bagaimana bank tersebut menjalankan operasionalnya. Kalau misalkan bank tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional, maka untuk pengalokasian dana itu bisa disebut dengan kredit. Nah, sedangkan untuk bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara yang syariah, maka pengalokasian dana itu bisa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ini sama seperti kredit, mirip ya seperti kredit, tapi itu tadi mereka menjalankan kegiatan kredit ini dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sebenarnya kegiatan pengalokasian dana oleh perbankan ini banyak ya, tidak hanya dalam bentuk kredit saja, tetapi bisa juga dalam bentuk cadangan primer, bisa dalam bentuk cadangan sekunder, bisa dalam bentuk portofolio investasi maupun pembelian aset-aset tetap. Nah, akan tetapi pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya itu akan kita fokuskan membahas mengenai kredit. Nah, langsung saja di sini kita melihat dari definisi kredit ya. Definisi kredit itu merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan juga berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam. Kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, bedanya kalau tadi itu kan definisi kredit. Nah, selanjutnya untuk definisi dari pembiayaan. Definisi pembiayaan itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan. Nah, bedanya kalau kredit tadi imbalannya itu adalah dalam bentuk bunga, tapi kalau misalkan untuk pembiayaan itu imbalannya itu adalah dalam bentuk bagi hasil. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas unsur-unsur yang ada di dalam kredit. Jadi unsur yang ada di dalam kredit itu ada 5. Yang pertama itu adalah kepercayaan, yang kedua itu adalah kesepakatan, yang ketiga itu adalah resiko, yang keempat itu adalah jangka waktu, dan yang terakhir itu adalah balas jasa. Nah, selanjutnya untuk tujuan kredit sendiri, tujuan kredit itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mencari keuntungan dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Jadi pihak bank itu meminjamkan uangnya kepada masyarakat atau kepada orang yang membutuhkan itu bukan meminjamkan gratis ya, tetapi mereka juga mengharapkan adanya pembayaran bunga dari nasabahnya dan juga pembayaran biaya administrasi. Nah, selanjutnya tujuan kredit yang kedua itu adalah membantu usaha nasabah untuk memperluas usahanya. Jadi, pada prakteknya biasanya orang-orang yang mengajukan kredit ini mereka biasanya ingin melakukan perluasan usahanya. Jadi dengan adanya pemberian kredit yang diberikan oleh perbankan, ini mereka bisa memperluas usahanya agar lebih maju lagi. Dan yang ketiga, itu tujuan dari adanya kredit ini adalah membantu pemerintah. Nah, membantu pemerintahnya ini itu adalah dalam hal penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menghemat devisa negara. Selanjutnya juga menambahkan devisa, yaitu dari produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Oke, selanjutnya. Untuk fungsi kredit sendiri ini ada 6 ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan
pemerataan pendapatan, yang kedua itu meningkatkan hubungan internasional, yang ketiga itu meningkatkan peredaran dan juga lalu lintas uang, yang selanjutnya meningkatkan daya guna barang, selanjutnya meningkatkan peredaran barang, selanjutnya sebagai alat stabilitas ekonomi, selanjutnya meningkatkan kegairahan untuk berusaha, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan daya guna uang itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis kredit ini bisa dilihat dari segi kegunaannya, bisa juga dilihat dari segi tujuan kredit itu sendiri, dan bisa dilihat dari segi jangka waktunya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk jenis kredit yang dilihat dari segi kegunaannya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kredit investasi. Nah, untuk kredit investasi ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah usaha, baik itu membangun pabrik ataupun membeli mesin. Yang kedua, jenis dari kredit yang dilihat dari segi kegunaannya itu adalah kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini biasanya dilakukan untuk membeli bahan-bahan baku, terus juga bisa digunakan untuk membayar gaji karyawan, dan biasanya ini diajukan oleh perusahaan ya. Nah, selanjutnya kredit yang dilihat dari segi tujuan kreditnya. Nah, dilihat dari segi tujuan kreditnya, kredit itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kredit produktif, yang kedua itu kredit konsumtif, dan yang ketiga itu adalah kredit perdagangan. Kalau kredit produktif itu biasanya digunakan, uang yang dipinjam itu biasanya digunakan untuk membuka usaha ataupun untuk memperbesar usahanya. Sedangkan untuk kredit konsumtif itu biasanya digunakan untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalkan kredit mobil, kredit beli HP, itu salah satu contoh dari kredit konsumtif. Dan yang ketiga itu adalah kredit perdagangan. Untuk kredit perdagangan sendiri, ini biasanya dilakukan oleh agen-agen besar ataupun supplier yang biasanya kegiatan usahanya itu terkait ekspor dan juga impor. Nah, jika dilihat dari segi jangka waktunya, kredit ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama jangka menengah, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu, yang pertama itu jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu adalah jangka menengah, 1 sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir itu jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Oke, selanjutnya untuk jaminan kredit. Jadi ketika pihak perbankan itu memberikan kredit kepada nasabahnya, itu tentu saja harus ada yang namanya jaminan. Nah, kredit ini juga sebenarnya ada yang dengan jaminan dan juga ada yang tanpa jaminan. Untuk yang dengan jaminan itu jaminannya juga berbeda-beda ya. Ada yang jaminan berwujud, ada yang jaminannya itu tidak berwujud, dan juga ada yang dalam bentuk jaminan deposito. Kalau yang berwujud itu bisa dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan. Sedangkan dalam bentuk yang tidak berwujud itu bisa dalam bentuk sertifikat tanah maupun bilet giro, dan dalam bilet deposito. Dan yang terakhir itu jaminan bisa dalam bentuk orang. Maksudnya jaminan dalam bentuk orang ini, misalkan saya melakukan pengajuan kredit ke bank A misalkan. Nah, di sini saya menjaminkan adik saya misalkan. Jadi ketika saya mengalami kesulitan untuk membayar kredit tersebut, maka yang akan ditagih berikutnya itu adalah adik saya gitu. Nah, selanjutnya kredit yang tanpa jaminan ini biasanya hanya diberikan untuk perusahaan-perusahaan besar yang biasanya itu sudah bonafit, sudah profesional, dan juga kemungkinan untuk kredit macetnya itu sangat kecil. Oke, di sini mungkin saya singkat saja menjelaskannya. Untuk prinsip-prinsip pemberian kredit, jadi sebelum perbankan itu memberikan kredit kepada masyarakat, maka dia harus melihat 5C ini terlebih dahulu. Yang pertama itu karakter.
Nah, bagaimana sifat ataupun watak dari orang yang mengajukan kredit? Apakah orang tersebut memang layak untuk diberikan kredit atau enggak? Bagaimana sih gaya hidupnya? Bagaimana kapasitinya? Yang kedua itu capacity ya. Capacity ini merupakan kemampuan mengembalikan kredit. Jadi bagaimana misalkan orang tersebut kira-kira pendapatannya per bulan itu berapa, bagaimana tingkat kemampuan dia dalam mengembalikan kredit tersebut dan lain sebagainya. Untuk capital ini kaitannya adalah dengan likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas dari perbankan itu sendiri. Jadi tidak semua orang yang mengajukan kredit itu dapat dipenuhi oleh perbankan. Dia juga harus melihat lagi bagaimana tingkat likuiditas yang ada di dalam perbankan itu sendiri. Kalau misalkan mereka terlalu banyak memberikan kredit ke orang, tentu saja likuiditas yang ada di dalam perbankan ini akan rendah. Jadi sewaktu-waktu ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, maka mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa karena likuiditasnya tadi itu rendah, karena uang yang ada mereka punya itu sudah dipinjemin ke banyak-banyak orang seperti itu. Selanjutnya itu 5C yang keempat itu adalah collateral, bagaimana jaminannya, dan yang terakhir itu adalah condition atau kondisi, baik itu kondisi ekonomi maupun kondisi politik saat ini. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah teknik penyelesaian kredit macet. Untuk teknik penyelesaian kredit macet ini, jadi kan kita tidak semua orang itu ternyata bisa bertanggung jawab atas kredit yang dia ajukan. Banyak juga orang-orang yang ternyata tidak mampu bayar atau membuat kreditnya menjadi kredit macet. Maka pihak perbankan ini memiliki beberapa cara ataupun beberapa teknik penyelesaian untuk kredit macet ini. Yang pertama itu adalah rescheduling. Rescheduling ini bisa dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Misalkan yang tadinya itu 1 tahun diperpanjang menjadi 1,5 tahun misalkan. Yang kedua itu memperpanjang jangka waktu angsuran. Misalkan angsurannya itu hanya dikasih waktu 3 bulan misalkan ya, tapi diperpanjang menjadi 5 bulan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika si nasabah ini setelah di rescheduling mereka juga nggak bisa membayarkan kreditnya, maka bisa dilakukan reconditioning, di mana reconditioning ini merubah berbagai persyaratan. Misalkan yang pertama itu merubah kapitalisasi bunganya, yaitu bunga dijadikan hutang pokok saja. Yang kedua itu adalah penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu, ataupun bahkan bisa diturunkan bunganya. Dan yang terakhir bahkan bisa dibebaskan dari pembayaran bunga. Nah, jika masih bermasalah juga, nggak bisa diselesaikan dengan cara reconditioning, maka bisa dilakukan dengan cara restructuring. Restructuring ini bisa dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit. Selanjutnya juga yang kedua itu adalah menambah equity. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara menyetor uang tunai dan juga menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. Atau bisa dilakukan dengan cara kombinasi dari ketiga jenis teknik yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, jika memang mereka belum bisa juga menyelesaikan kredit macet itu, maka penyitaan jaminan akan dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. And then this is the end of the video. Thank you very much for watching the video. If you have other question, feel free to contact me and see you on the next video with different material. Stay healthy and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.